Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk adalah perangkat daerah yang berfungsi untuk melaksanakan pengawasan internal pemerintahan daerah. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa program dan kegiatan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran sudah dilaksanakan secara efektif, efisien, sesuai dengan rencana kebijakan yang telah ditetapkan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk adalah meningkatkan tata kelola pemerintah daerah yang baik melalui kualitas pengawasan. Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk yaitu 1. Meningkatnya indeks reformasi birokrasi perangkat daerah. 2. Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel. Tugas Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat daerah dipimpin oleh inspektur dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Inspektorat daerah mempunyai tugas membantu bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Struktur organisasi Inspektorat Daerah terdiri atas Inspektur yang membawahi Sekretariat, Inspektur Pembantu 1, Inspektur Pembantu 2, Inspektur Pembantu 3, Inspektur Pembantu 4, dan Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigatif, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Unit tugas saya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk yaitu pada Inspektur Pembantu 4. Saat ini saya bertugas sebagai calon auditor ahli pertama. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga, atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Tugas pokok auditor adalah melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan. Hingga saat ini, penugasan yang telah saya lakukan meliputi 1. Konsultasi perangkat daerah. 2. Penugasan audit tata kelola keuangan desa. 3. Penugasan review dokumen perencanaan pemerintah daerah. 4. Penugasan audit ketaatan perangkat daerah. 5. Penugasan monitoring dan di samping itu, saya juga telah melaksanakan beberapa penugasan lainnya yang mendukung tercapainya tujuan organisasi. Dalam usaha untuk membentuk birokrasi yang berkualitas dunia, diharapkan setiap pegawai memiliki profil sebagai Smart ASN yang terdiri dari nasionalisme, integritas, wawasan global, hospitality, networking, penguasaan teknologi informasi, bahasa asing, dan entrepreneurship. Berikut adalah beberapa hal terkait nilai Smart ASN dan implementasinya dalam kehidupan ber-ASN. 1. Nasionalisme. Sebagai auditor senantiasa menjunjung tinggi nasionalisme dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini bisa ditunjukkan dengan mengikuti upacara, merayakan hari kemerdekaan, dan menjaga nama baik bangsa dan 2. Integritas. Nilai integritas bisa ditunjukkan dengan melaksanakan tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Integritas auditor bisa ditunjukkan melalui kejujuran, kesungguhan, dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas pengawasan. 3. Wawasan global. Sebagai auditor, kita dituntut untuk selalu memperbarui wawasan mengenai peraturan dan isu-isu yang terkini. Hal ini dilakukan untuk menunjang profesi auditor dalam melaksanakan tugas pengawasan. 4. Hospitality. Hospitality bisa ditunjukkan dengan memberikan sikap ramah kepada auditi maupun kepada sesama rekan kerja.
Dalam melaksanakan tugas pengawasan, kita sebagai auditor dituntut untuk menjalin komunikasi yang baik serta membangun keakraban dengan audit. 5. Networking. Networking bisa dilakukan dengan menjalin pertemanan dan menumbuhkan jaringan kerja baik di dalam daerah maupun di luar daerah penugasan. Hal ini bisa dilaksanakan dengan mengadakan telaah sejawat atau sharing session dengan inspektorat daerah kabupaten lain. 6. Penguasaan teknologi informasi. Penerapan penguasaan teknologi informasi bisa dilakukan dengan menggunakan teknik audit dengan bantuan komputer. Hal ini tentu akan memudahkan pelaksanaan pengawasan, terutama apabila berhubungan dengan pengolahan data. 7. Bahasa asing. Penguasaan bahasa asing sudah menjadi kewajiban bagi seorang auditor. Selain untuk menunjang lancarnya pelaksanaan tugas, bahasa asing juga mampu memperluas koneksi global. 8. Entrepreneurship. Menjadi seorang ASN bukan berarti kita meninggalkan entrepreneurship. Entrepreneurship dalam kehidupan ber-ASN bisa ditunjukkan dengan senantiasa memberikan inovasi dan perbaruan pada lingkungan kerja. Mari bersama kita wujudkan birokrasi berkelas dunia. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa.